Apa respon DPR atas gelombang aksi massa yang terjadi? Kita akan membahasnya telah bergabung dari luar studio anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Arsul Sani. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam Pak Arsul. 4 RUU yang dinilai kontroversial seperti RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan ditunda oleh DPR. Apakah ini sebagai respon untuk kemudian mengakomodir aspirasi dari masyarakat? Ya, saya kira Mbak Rara, dari penjelasan Ketua DPR itu sudah jelas. Ini kan ada penyesatan informasi yang disampaikan kepada adik-adik kita para mahasiswa. Paling tidak terkait dengan 2 RUU, yaitu RUU Pertanahan dan RUU Minerba. Ini memang RUU yang sebelum ada demonstrasi di internal DPR itu sudah ada kesepakatan bahwa 2 RUU ini pembahasannya tidak akan diselesaikan di DPR periode ini. Ini akan kita carry over ke periode berikutnya karena memang banyak masalah. Artinya kami sendiri yang di internal DPR, mayoritas fraksi itu melihat bahwa banyak hal yang masih harus diselesaikan, banyak hal yang masih perlu dimintakan pendapat dari para ahli, dari para pemangku kepentingan di sana. Nah, yang sebetulnya pembahasannya sudah selesai itu kan RKUHP sama RUU Pemasyarakatan. Nah, yang ini pun ya setelah rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dengan Bapak Presiden kemarin, itu sebetulnya sudah ada kesepahaman bahwa ini tidak kita paksakan untuk kita sahkan pada penghujung dari DPR periode ini. Itu sudah clear Mbak Rara, sebetulnya. Baik, kita tegaskan kembali artinya dua undang-undang ataupun revisi undang-undang RKUHP dan juga RUU Pemasyarakatan pembahasannya memang sudah selesai, tapi pengesahannya akan ditunda. Sementara RUU Pertanahan dan Minerba ini memang belum sampai pada tahap pengambilan keputusan dan sudah disepakati untuk dibahas nanti di periode berikutnya. Seperti itu Pak Arsul. Betul. Ya, jangankan sudah disepakati di tingkat pertama, di tingkat panja saja itu belum sepakat bulat ya, yang soal RUU Pertanahan. Jadi kalau ibarat sebuah perjalanan ini masih agak jauh kalau RUU Pertanahan untuk bisa disahkan atau disetujui. Nah, hanya kan kemudian di luaran dikembangkan bahwa ini seolah-olah sudah disetujui oleh DPR, tinggal diparipurnakan. Itu yang misleading ya, atau penyesatannya. Bahkan ada satu penyesatan lagi, ya seolah-olah DPR akan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Padahal ini kita bahas saja belum gitu loh revisinya. Itu. Apakah akan ada batasan waktunya? Tentu kan begini. DPR periode sekarang ini akan mengakhiri masa tugasnya di akhir minggu ini atau di hari Jumat. Nah, kalau saya lihat dari jadwal-jadwal yang ada, kalaupun ada 2 paripurna untuk pengesahan undang-undang yang sudah disetujui di tingkat pertama pembahasannya, itu saya kira yang tidak kontroversial, tapi yang bisa saya pastikan tadi karena sudah selesai, sudah disetujui di rapat paripurna, RUU Pemasyarakatan itu ditunda, dan itu ditundanya sampai dengan DPR periode yang akan datang. Kemudian RKUHP memang dalam rapat paripurna tadi siang itu tidak dijadwalkan, tapi kami punya kesepahaman bahwa itu tidak akan kita paksakan untuk disahkan di periode ini. Pasca ditunda, substansinya juga akan diubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, atau ini hanya waktunya saja kemudian yang ditunda? Yang jelas Rara, kan ada beberapa materi dari RUU ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Tentu DPR dan pemerintah harus sama-sama bijak bahwa ini harus kita jelaskan dengan baik kepada masyarakat dan juga membuka ruang untuk masukan ya, untuk perbaikan, penyempurnaan dari apa-apa yang sudah dibahas di DPR. Jadi
meskipun ada prinsip carry over ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika ini dibuka kembali pembahasannya, kami mendengarkan juga masukan-masukan dari masyarakat ya. Tentu juga yang namanya masukan dari masyarakat itu biasanya di negara kita sesuai dengan sifat kebinekaan kita itu tidak tunggal. Ya, pengalaman saya ada aspirasi dari kelompok masyarakat yang maunya itu begini. Ada lagi kelompok masyarakat yang maunya begitu. Nah, ini tidak selalu sama. Tugas kami adalah meramu, mencari jalan tengah sehingga meskipun tentu susah untuk memuaskan atau untuk bisa diterima oleh semua pihak, tapi paling tidak aspirasinya tidak dikesampingkan sama sekali. Gitu. Baik Pak Arsul, makanya kemudian bagaimana masyarakat ini akan dilibatkan pasca nanti waktu ataupun RUU ini ditunda pembahasannya ataupun pengesahannya. Perbincangan mengenai DPR menunda pengesahan RUU kontroversial dan informasi terkait harapan pemerintah terhadap demonstrasi mahasiswa agar tidak terprovokasi gerakan inkonstitusional akan kami hadirkan sesaat lagi saja. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan masih bersama Bapak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR yang bergabung dari luar studio. Pak Arsul, mungkin kita bisa klarifikasi kembali mengenai pasca penundaan ini. Kita ketahui dalam RKUHP Presiden sempat mengatakan ada sekitar 14 pasal yang memantik polemik, kemudian juga di RUU Pemasyarakatan ini masih ada kemudian pasal-pasal yang seperti remisi untuk koruptor, hak cuti koruptor yang kemudian juga memantik kontroversi. Nah, pasca penundaan nanti di periode selanjutnya, apakah pasal-pasal ini akan kemudian dibatalkan untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat atau akan seperti apa treatmentnya? Ya, pertama tentu yang paling penting Rara, ya baik DPR maupun pemerintah itu harus membuka ruang dialog untuk publik, ya sosialisasi lah ya tentang apa-apa yang posisinya pada saat ini telah disetujui, disepakati oleh DPR dan pemerintah, dan kemudian juga argumentasinya. Nah, nanti kita lihat kalau di ruang publik itu ada alternatif-alternatif yang lebih baik, ya mengapa tidak juga kemudian kita pertimbangkan ya untuk hal-hal yang masih dianggap kontroversial. Rara, kita itu dalam membahas undang-undang itu kalau kita bicara persetujuan itu menyangkut 3 hal. Pertama adalah politik hukumnya, yang kedua substansinya, dan yang ketiga redaksi pasalnya. Politik hukum itu misalnya seperti ini Rara, ya kita misalnya akan menentukan apakah pidana mati, hukuman mati itu masih tetap akan ada atau tidak di dalam KUHP kita. Karena kan ada sekelompok masyarakat yang misalnya menghendaki abolisi total, penghapusan total soal hukuman atau pidana mati. Tapi sebagian terbesar masyarakat itu menghendaki bertitip aspirasi kepada kami di DPR agar hukuman mati ini dipertahankan. Nah, ini menyangkut politik hukum. Nah, setelah politik hukum kita sepakati bahwa pidana mati itu tetap harus ada, baru kita bicara bagaimana substansi pengaturan pidana mati itu. Ya, apakah dia masih tetap pada ruang posisi untuk dialog dengan masyarakat atau digeser? Ya, masih sangat terbuka, hanya kan yang harus kita ciptakan pada masyarakat itu kesadaran bahwa yang pertama yang namanya aspirasi masyarakat itu selalu beragam. Jadi tidak boleh ada kelompok yang kemudian memaksakan atau yang merasa bahwa sudut pandangnya, cara pikirnya itu yang paling benar dan itu yang paling harus diikuti oleh pembentuk undang-undang baik DPR maupun pemerintah. RUU kontroversial ini tapi kemudian terlanjur memantik gelombang aksi unjuk rasa. Kita lihat pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang menduga ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan situasi panas jelang pelantikan anggota DPR baru dan Presiden Joko Widodo Oktober mendatang. Kemudian justru ya sekarang ada ya pihak-pihak tertentu ya diduga ya yang justru akan mengacaukan proses itu, ya, membuat onar, ya, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah, yang ujung-ujungnya akan mengacaukan, diduga, ya, akan mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden. Saya kira, ya, kita harus menyadari bahwa ini justru akan mencederai demokrasi kita.
Ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, ya, jangan terprovokasi, ya, jangan mudah untuk dipancing, jangan mudah untuk dikompor-kompori, ya, untuk masuk pada kegiatan-kegiatan yang inkonstitusional, kegiatan-kegiatan yang justru akan menodai demokrasi kita. Pak Arsul, tanggapan anggota Dewan atas pernyataan dari Menko Polhukam tadi seperti apa? Ya, saya kira kalau pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam bicara seperti itu kan tentu beliau punya data intelijennya. Yang ingin kami sampaikan adalah logika sederhananya lah. Kalau tuntutannya itu minta penundaan atas 4 rancangan undang-undang dan itu sudah dipenuhi, ya mengapa masih demo terus? Kan harusnya sudah selesai demo ini, sore ini harus sudah selesai, harus sudah bubar. Kalau kemudian sampai besok dan hari selanjutnya masih berlangsung, nah ini sesungguhnya isu soal 4 RUU ini kan hanya isu tumpangan saja, hanya isu antara saja. Tetapi ada agenda-agenda tersembunyi yang sesungguhnya seperti yang dimaksud oleh Pak Wiranto tadi. Ini seperti apa Pak Arsul? Ya kan misalnya terkait dengan ikhtiar untuk katakanlah mendelegitimasi keterpilihan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober nanti, mendelegitimasi juga kelembagaan DPR yang akan diisi dengan para anggota DPR yang baru yang akan dilantik pada 1 Oktober. Nah ini kan jadi aneh ya kan, mestinya kalau sekali lagi isu utamanya terkait dengan 4 RUU, ya pandangan saya pada dasarnya sama lah, karena ini cara berpikir yang sederhana saja. Kalau isunya 4 undang-undang, 4 undang-undangnya apa yang dituntut itu sudah kita penuhi, ya pasti demo selesai. Selebihnya kan tinggal dilihat saja nanti DPR yang baru itu akan melanjutkannya bagaimana, itu dikawal kembali, kan harusnya seperti itu. Mengenai tadi agenda tersembunyi sendiri, menurut Pak Arsul, siapa di balik yang melaksanakan agenda tersembunyi ini? Ya kalau soal siapa yang ada di balik, ya biar jadi porsinya pemerintah lah, bukan porsinya DPR untuk menyampaikan. Porsinya DPR mendengar dari pemerintah lah, ya siapa kira-kira aktor-aktor yang ada di balik ini semua. Baik, Pak Arsul, terakhir ini agar RUU ini kemudian tidak lagi mengundang kontroversi, tidak bersifat kontroversial, bagaimana kemudian sejauh mana melibatkan masyarakat dalam setiap pembahasan dalam RUU dan seberapa transparan aksesnya kepada publik akan dibuka oleh DPR? Saya kira seperti yang tadi saya sampaikan, dan di atas soal keterbukaan informasi, manajemen informasinya juga harus diperbaiki, termasuk kami yang ada di PR. Misalnya kalau setiap kita melakukan pembahasan di mana tidak semua elemen masyarakat bisa mengikuti, maka itu bisa langsung kita posting di website ya tentang apa-apa yang sudah kita bahas. Persis kira-kira seperti yang dilakukan Mahkamah Konstitusi lah ya. Berita acara persidangan itu kan langsung bisa kita akses, kita bisa ketahui. Nah, kami yang di DPR sendiri berharap nanti kita minta kepada Kesekjenan agar akses informasi atas hal-hal yang dibicarakan di DPR itu juga bisa at the same time itu diketahui, diakses oleh publik. Kira-kira seperti itu Mbak Rara. Baik Pak Arsul Sani, terima kasih telah bergabung malam hari ini dalam Prime Time News.